Kita akan bahas lebih dalam pemirsa jelang putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman dan beberapa hakim konstitusi lainnya dalam putusan syarat batas usia Capres-Cawapres. Kita sudah bersama dengan Christoforus Taufik selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum, dan di studio Pak Kris, saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Selamat sore. Baik, sehat ya? Sehat. Sama-sama mengawal nanti ya jelang putusan dari MK. Harus. Kami juga tersambung via sambungan Zoom bersama dengan Ketua PBHI Julius Ibrani dan salah satu pelapor Ketua Lisan Hendarsam Marantoko. Saya sapa terlebih dahulu Bapak-bapak, selamat sore. Baik, Pak Julius tampaknya, Bang Julius tampaknya audionya masih di mute. Oke, masih di mute juga. Mas Hendarsam juga. Bisa keduanya dibantu audio. Oke, di gawai masing-masing untuk di unmute. Oke, sembari kita memperbaiki sambungan dari gawai masing-masing, saya ke Mas Kris terlebih dahulu. Mas Kris, yang ingin saya garis bawahi atau saya tegaskan adalah apapun nanti putusan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman dan kawan-kawan, siapapun yang akan ditentukan bersalah atau tidaknya, keputusan atau putusan MK nomor 90 tahun 2023 kemarin sifatnya tetap final and binding, tidak ada yang bisa mengubah itu. Betul? Iya. Oke. Apakah ini tidak mengecewakan atau menjadi sebuah citra tersendiri bagi sebuah lembaga yudikatif atau memang sudah sesuai dengan konstitusinya? Iya, memang pertama sekarang ini tugasnya Pak Jimli dan bapak-bapak yang menjadi Majelis Kehormatan, mereka menanggung beban sejarah. Gitu. Berani tidak mereka mencatat dalam sejarah bahwa mereka yang bisa memberikan jalan keluar terhadap kebuntuan ini. Karena kenapa? Karena begini, putusan MK itu final dan binding. Itu memang sudah diatur seperti itu. Maka kalau nanti keputusan MK-nya menyatakan ada sesuatu di dalam produk keputusan itu, menurut saya ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah memeriksa ulang. Nah, memeriksa ulang ini memang hukum acaranya seperti apa? Bayangan memeriksa saya, ulang orang-orangnya, subjeknya? Bukan. Memeriksa ulang permohonan yang sudah diputus melalui putusan 90. Nah, ini bisa lewat, mungkin bayangan saya bisa lewat permohonan baru, dan itu kelihatannya sudah ada yang mengajukan permohonan baru. Lalu yang kedua adalah kompleksitas berikutnya adalah kalau di dalam putusan 90 itu ada hal-hal yang memang mengganggu dan memang cacat. Sebenarnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sudah mensyaratkan itu putusan bisa menjadi tidak sah. Tetapi memang ada kekosongan hukum di situ. Tata caranya bagaimana hukum acaranya? Jadi menurut saya kalau memang ini mau diperbaiki dengan beban kesejarahan ada di Pak Jimli dan kawan-kawan, harus putusannya itu bisa memberikan guidance minimal yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini yang terjadi adalah sistem gitu, sistem ketatanegaraan yang sudah kacau gitu. Jadi memperbaikinya memang tidak mudah, dan memang ini pertama kali memang. Baik. Begitu. Jadi secara tidak langsung putusan dari MK ini tidak hanya terkait dengan status Anwar Usman dan kawan-kawan, tetapi juga mengatur lebih detail terkait dengan proses hukum yang bisa terjadi pasca tadi penetapan status atau penetapan bagaimana nasib Anwar Usman dan kawan-kawan, dan tentunya implikasinya bagi pelaksanaan pemilu 2024, begitu ya Mas Kris? Iya, karena perlu diingat ya, yang sekarang ini beda dengan beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu kan memang ada hakim-hakim MK yang terkena kasus korupsi. Tetapi coba dilihat, itu tidak berpengaruh terhadap putusan gitu. Tetapi kali ini yang dimasalahkan justru materi putusannya. Ya, ini pertama kali memang dalam sejarah. Baik. Mas Julius, apakah sambungan via Zoom-nya? Oke, baik. Kalau ekspektasi Anda bagaimana, Mas Julius, terkait dengan putusan nanti? Ya, baik. Jadi yang sangat diharapkan adalah bagaimana MK ini tadi bisa menemukan hal-hal yang sifatnya substantif, gitu ya. Apakah pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi, lalu pelanggaran atau kejanggalan prosedur hukum acara yang dilalui, ini menjadi titik balik atau pemicu utama terjadinya legal error yang berdampak pada penambahan klausa
sedang. Nah, jadi kami mendorong MK-MK dan berharap agar bisa sesubstantif ini. Tadi bahasanya Bang Kris adalah agar dapat diperiksa melalui permohonan yang baru dan kemudian dilakukan pemeriksaan tanpa anasir-anasir pelanggaran etik dan perilaku, tanpa anasir-anasir kejanggalan prosedural dan hukum acara, apakah hasilnya akan sama atau tidak. Nah, jadi itu yang kami dorong supaya MK-MK ini tidak hanya sebatas level teknis soal kesalahan administrasi, soal kesalahan pencatatan, pencabutan perkara saja dan yang lain-lain yang menurut kami ini sangat tidak tidak relevan dengan kebutuhan saat ini terkait dengan pemilu 2024. Kesana arahnya, Fani. Jadi lebih besar daripada itu, apa saja kira-kira poin-poin yang justru penting, lebih urgent dan juga spesifik? Lebih urgent dapat menjawab persoalan misalnya bahwa motif atau niat sampai dengan tujuan dari keseluruhan pelanggaran etik dan perilaku ini, keseluruhan kesalahan-kesalahan kejanggalan prosedural dan hukum acara ini ternyata menjadi alasan utama penambahan klausa yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah dibahas di dalam sidang ataupun RPH. Sehingga ini pintu masuk untuk memeriksa ulang lewat perkara yang baru agar lebih objektif dan independen. Jadi menemukan titik legal errornya ketimbang sekedar judiciary misconduct atau violations of ethics and behaviors of the judges. Itu yang lebih tinggi dan amat sangat diharapkan oleh kami, Fani, gitu. Oke. Terkait dengan tadi kalau misalnya kita ingin memeriksa ulang terus kemudian juga menemukan procedural error dalam putusan nomor 90 tahun 2023 tersebut. Apakah pelaporan ini akan dialamatkan kepada MK-MK lagi atau lembaga mana mungkin Mas Julius bisa kita diberikan pencerahan? Permohonannya oke. Jadi apa yang dibahas di MK-MK jika dia menyentuh hal-hal yang substantif maka ini bisa menjadi bahan dalam permohonan yang baru yang saat ini sudah masuk gitu ya, sudah diajukan dan sudah masuk. Permohonan baru ini tentu akan merujuk pada putusan MK-MK gitu bahwa ada problem yang menyebabkan adanya amar putusan yang janggal. Nah, ini sebetulnya bermanfaat bagi seluruh pihak, bermanfaat bagi pihak yang menggunakan putusan ini untuk mengajukan cawapres, bermanfaat juga nanti apabila terjadi sengketa dan kemudian didelegitimasi publik. Jadi dampaknya bukan hanya person to person atau ke capres-cawapres saja, tapi ke legitimasinya terhadap seluruh proses demokrasi kita lewat pemilu 2024. Jadi arahnya ke situ sebetulnya yang ingin kita dorong agar diselamatkan gitu, Fani. Baik. Kalau Mas Hendarsam, apakah juga ekspektasi, harapan dan juga proses yang lebih lanjut daripada sekedar kita memutus seseorang bersalah kemudian tidak ada implikasi atau tidak ada pengaruh yang lebih besar begitu dalam konstitusi hukum ke depannya, ini juga menjadi tujuan utama dari Mas Hendarsam dan kawan-kawan? Ya, jadi sebelum masuk ke sana kita harus bicara dulu mengenai azasnya, konstitusinya apa, aturannya apa, dan prakteknya bagaimana. Azasnya dan aturan sudah jelas menyatakan, ya kan, berdasarkan Undang-Undang Dasar ini loh, ya kan, bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Jadi no debat tentang masalah itu. Yang kedua bahwa mengenai praktek yang ada, ya praktek yang terjadi, kita nggak usah jauh-jauh lah. Saya sesimpel mungkin saya akan kasih statement bahwa untuk dua putusan etik saja yang terbukti, kita ambil contoh Akil Mokhtar dan Patrialis Akbar. Itu terkait juga dengan masalah pengurusan perkara, ya. Nah, dalam hal tersebut ya terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik berat malah, ya kan, melakukan pelanggaran. Baik, kita masih akan coba menghubungi kembali Mas Hendarsam Marantoko selaku pelapor dan juga merupakan ketua lisan. Saya beralih ke... Izin Fani, saya merespon yang tadi. Betul bahwa final and binding itu ada di konstitusi, itu betul sekali. Kita nggak bisa mengubah itu kecuali amandemen. Tapi poinnya adalah kalau kita merujuk pada pemberhentian tidak hormat Akil Mokhtar dan juga Patrialis Akbar, dalam putusannya dan dalam pertimbangannya itu tidak ditemukan legal error yang saya maksud tadi. Jadi tidak disimpulkan bahwa keseluruhannya ini ternyata mempengaruhi substansi putusan. Jadi artinya MK-MK pada proses Patrialis Akbar dan Akil Mokhtar tidak merumuskan legal error. Nah, ini yang kami tuntut sekarang.
Gitu. Jadi legal error ini adalah bagaimana tadi pelanggaran-pelanggaran mempengaruhi amar putusan. Nah itu yang kami kejar sebetulnya, Fani. Kalau memang MK ingin mengembalikan posisi legitimasi dan kehormatan MK di titik nol lagi, gitu, Fani. Jadi sebenarnya masih bisa atau masih ada potensi, Mas Kris? Iya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal kan. Jadi ini tidak berbanding lurus dengan kalau dibandingkan dengan dua kasus yang terdahulu itu tidak berbanding lurus karena memang di situ putusannya sendiri tidak terpengaruh dengan itu gitu. Nah, kalau ini memang terpengaruh. Tapi saya pikir kita kan sepakat dari tadi bahwa MK itu putusnya final and binding, tidak ada yang mendiskusikan dan tidak ada yang men-challenge itu gitu. Hanya terhadap sesuatu yang istilahnya error tadi, bagaimana membereskannya kan itu yang kita diskusikan. Makanya saya menyampaikan kalau memang salah satu peluang yang terbuka adalah mari dibuka peluang untuk ada pemeriksaan ulang dengan menyisikan orang-orang yang diduga terlibat. Jika memang terbukti ada error dalam prosesnya, apa saja potensi yang bisa dijatuhkan kepada para kulprit? Kalau terhadap MK sendiri itu kan keputusannya ada 3, 1 peringatan, kedua adalah teguran, terus kemudian ada pemberhentian juga bisa bercabang 2, pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, kan hanya itu koridornya. Dia memang tidak mengatakan mengenai putusannya sendiri, tapi kan tadi saya sampaikan yang saya harapkan itu putusan MK itu membuka kekosongan hukum yang memang selama ini belum pernah terjadi. Antara lain antara lain diharapkan bisa ada guidance atau arahan untuk langkah berikutnya gitu. Karena ini bukan masalah kecil, ini masalah legitimasi pemilu. Oke. Dan juga citra Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan, karena ya kalau misalnya dari kacamata orang awam, ketika ada error, ketika ada mens rea yang ternyata dimaksudkan untuk menyebabkan proses tersebut error dan berakibat kepada putusan Mahkamah Konstitusi dengan dampak yang cukup besar, ya maka ini akan menjadi sebuah presiden tersendiri dan tentunya akademisi hukum, hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi yang berangkat di sidang kode etik hari ini harus bisa mempertanggungjawabkan atau mengawal hal tersebut ya Mas Kris. Nah, baik, Mas Julius masih bersama kami ya? Masih. Oke, Mas Hendarsam juga ya? Iya, masih. Oke, Mas Hendarsam, monggo tadi sempat terputus, silakan langsung saja dengan. Jadi saya tanggapi dari Pak Julius tadi, kalau masalah putusan dari Akil Mohtar itu legal errornya jelas bahwa terkait dengan pengurusan perkara. Jadi harus Mas Julius harus membaca dulu isi putusannya terkait dengan masalah kode etiknya apa. Di situ terkait jelas masalah pengurusan perkara dialihkan ke beliau. Nah itu jelas. Habis itu sudah ada tindak pidana penyuapannya. Nah, kalau hal itu jurisprudensi atau praktek itu ditabrak, ya kan? Habis itu azas hukum dan undang-undang dasar juga ditabrak karena keinginan beberapa pihak saja. Ini yang malah akan merubuhkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dilihat adalah bahwa apapun hasilnya dari MK ini kita semua harus patuh dan taat lagi gitu loh. Jadi nggak boleh lagi nanti ditarik-tarik. Kalau umpamanya, ya kan harus dipilah-pilah ya. Nanti kalau umpamanya tidak bersalah, ya udah semua harus terima, ya kan gitu kan ya. Kalau dinyatakan pelanggaran kode etik, harus ditelaah lagi pelanggaran kode etiknya apa. Kalau sekedar tidak absen, tidak hadir saja, ya kan habis itu digoreng-goreng lagi, itu menjadi suatu hal yang dianggap terkait dengan masalah konflik of interest dan lain sebagainya, ada nepotisme dan lain sebagainya, ya itu yang jadi masalah nanti kan. Jadi nggak objektif lagi, harus dilihat dulu tuduhannya itu kan dua yang pokok ya kan. Pertama ya kan ada konflik of interest antara Mas Gibran dengan Pak Anwar Usman seperti itu kan. Sedangkan di Undang-Undang Pokok Kehakiman tentang kode etik kehakiman dan perilaku hakim sudah jelas bahwa yang bisa dilanggar oleh hakim itu apabila dia mempunyai kekerabatan langsung, hubungan langsung dengan pihak yang berperkara, baik itu advokat atau prinsipalnya. Sekarang bisa tidak dibuktikan di dalam persidangan ya kan bahwa Mas Gibran itu adalah pihak. Itu satu. Kedua, Mas Gibran membiayai contohnya kan, mensponsori hal tersebut. Sepanjang tidak bisa dibuktikan, ini kan cuma tentang perasaan aja, perasaan tidak suka.
tidak senang bahwa Pak Prabowo bisa menggandeng Mas Gibran. Sedangkan masalah hukum ini bukan tentang rasa, bukan tentang kebencian, bukan tentang kekecewaan, bukan tentang kemarahan, gitu loh. Baik. Nah, yang dibuktikan tentang masalah dinasti. Nah, itu juga seperti itu. Saya rasa seperti itu.